Yang pertama ada vektor geometri. Vektor digambarkan dengan panah, yang mana mata panahnya ini menggambarkan arahnya. Sebagai contoh, terdapat vektor V dengan titik awal A dan juga titik akhir B. Vektor V ini dinotasikan dengan huruf kecil, tebal, dan juga tegak. Nah, jika ingin ditulis tangan, maka vektor dengan titik awal A dan B ini dapat ditulis dengan AB, tak lupa tanda panah di atasnya. Lalu ada kesamaan vektor. Vektor-vektor dengan panjang dan arah yang sama dikatakan ekivalen atau sama walaupun berbeda posisinya. Nah, terdapat pada gambar biar lebih jelas. Maka jika V sama dengan W, maka vektor V dan W ini adalah sama atau ekivalen. Selanjutnya ada vektor 0. Vektor di mana titik awal dan titik akhirnya adalah titik yang sama, sehingga mempunyai panjang 0. Disebut dengan vektor 0 dan dinotasikan dengan 0. Vektor 0 ini tidak mempunyai arah tertentu, tapi telah disepakati bahwa dapat diberikan sembarang arah sesuai dengan permasalahan yang ada. Selanjutnya ada penjumlahan vektor. Untuk yang A menggunakan aturan jajaran genjang. Pada aturan ini, jika ingin menjumlahkan vektor V dan W, maka titik awal dari kedua vektor ini haruslah sama. Kemudian dibentuk jajaran genjangnya, yaitu titik putus-putus yang merupakan garis yang sejajar dari vektor V dan W. Sehingga hasil penjumlahan dari V dan W, yaitu V plus W, adalah titik awalnya yang berada pada titik awal vektor V dan W, dan titik akhirnya berada pada diagonal seberangnya. Untuk yang B menggunakan aturan segitiga. Diletakkan vektor W yang titik awalnya berada pada titik akhir vektor V, sehingga vektor V plus W adalah vektor yang titik awalnya berada pada titik awal vektor V, dan titik akhirnya berada pada titik akhir vektor W. Nah, untuk yang C juga menggunakan aturan segitiga. Jadi untuk penjumlahan vektor V yang berada pada sebelah kiri dijumlahkan dengan vektor W yang berada pada atas, jadinya V plus W. Lalu untuk penjumlahan vektor W yang berada pada bawah dan vektor V yang berada pada sebelah kanan, sehingga jadinya W plus W. Dalam hal ini berlaku sifat komutatif. Lalu penjumlahan vektor dapat dipandang sebagai proses translasi titik, sehingga V plus W adalah mengikuti gambar, jadi yang A, translasi dari V oleh W. Lalu yang B adalah translasi dari W oleh V. Lalu ada pengurangan vektor. Negatif dari vektor V atau dinotasikan dengan negatif V, yaitu vektor yang mempunyai panjang yang sama dengan vektor V, tetapi arahnya berlawanan. Semisal, W dikurangi V ini berarti sama dengan W ditambah negatif V. Nah, contohnya ada pada gambar yang A, vektor V karena berlawanan arah jadinya negatif V. Lalu yang B, penjumlahan dari vektor W dan negatif V menggunakan aturan jajaran genjang sehingga menjadi W dikurangi V. Lalu yang C, terdapat vektor W min V dengan titik awalnya berada pada titik akhir vektor V dan titik akhirnya berada pada titik akhir vektor W. Perkalian skalar. Sebelum masuk, skalar ini dinotasikan sebagai huruf kecil dan miring. Jika V vektor tan 0 dalam ruang 2 atau ruang 3 dan jika K skalar tan 0, maka Kv adalah vektor dengan panjang mutlak K kali panjang vektor V. Dan arahnya sama dengan V jika K positif dan berlawanan arah dengan V jika K negatif. Jika K sama dengan 0 atau V sama dengan 0, maka Kv sama dengan 0. Nah, sebagai contoh terdapat pada gambar, terdapat vektor V. Nah, untuk setengah dari vektor V, maka setengah kali V. Vektor yang memiliki panjang yang sama dengan vektor V, akan tetapi berlawanan arah, maka minus 1 kali V. Vektor yang memiliki panjang 2 kali dari vektor V, maka 2 kali V. Vektor yang memiliki panjang 3 kali dari vektor V, akan tetapi berlawanan arah, maka minus 3 kali V. Nah, kan tadi terdapat minus 1 V. Minus 1 V ini sama aja atau sama dengan negatif V. Vektor-vektor sejajar dan segaris. Nah, untuk yang A, jika suatu vektor merupakan kelipatan skalar dari vektor lainnya dan terletak pada garis yang sama, maka disebut dengan segaris. Jika salah satu vektor tersebut ditranslasikan, maka kedua vektor tersebut tidak lagi segaris, tetapi sejajar. Nah, itu untuk gambar yang B. Penjumlahan 3 vektor atau lebih. Menjumlahkan V dan W sehingga menjadi V plus W, lalu U dijumlahkan dengan V plus W sehingga menjadi U ditambah V ditambah W yang atas. Menjumlahkan U dengan V sehingga menjadi U plus V, lalu U plus V ini dijumlahkan dengan W
sehingga menjadi U plus V plus W yang bawah. Maka berlaku sifat asosiatif di sini. Lalu penjumlahan 4 vektor. Maka titik awal dari vektor V berada pada titik akhir dari vektor U. Titik awal vektor W berada pada titik akhir vektor V. Titik awal dari vektor X berada pada vektor W. Sehingga jika dijumlahkan U plus V plus W plus X. Lalu untuk yang C, ini sama dengan aturan jejar genjang, yaitu titik awalnya terletak pada satu titik yang sama. Dan titik akhirnya terletak pada diagonal ruang, yaitu jadinya U plus V plus W. Nah, bangunan ini disebut dengan paralel epipedum. Vektor dalam sistem koordinat. Jika vektor V di ruang 2 atau ruang 3 diposisikan dalam sistem koordinat dengan titik awal pada titik asal, maka vektor tersebut ditentukan oleh koordinat titik akhirnya, disebut sebagai komponen dari V relatif terhadap sistem koordinat. Nah, contohnya terdapat pada gambar, di ruang 2 terlebih dahulu terdapat vektor V, sehingga komponen relatifnya adalah V1, V2. Dapat ditulis V sama dengan V1, V2. Untuk di ruang 3, terdapat vektor V, yang mana komponennya adalah V1, V2, V3. Sehingga dapat ditulis V sama dengan V1, V2, V3. Vektor yang titik awalnya bukan di titik asal. Jika titik awal vektor bukan di titik asal, maka vektor P1, P2 dengan titik awal di P1 dan titik akhir di P2 adalah P1, P2 sama dengan OP2 kurang P1. Nah, untuk di ruang 2 terdapat pada gambar, maka P1, P2 sama dengan X2 kurang X1, Y2 kurang Y1. Nah, untuk di ruang 3-nya, dengan titik awal P1 yang komponennya X1, Y1, Z1, dan titik akhirnya P2, X2, Y2, Z2, maka untuk P1, P2 sama dengan X2 kurang X1, Y2, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1. Nah, untuk contohnya, komponen dari vektor di ruang 3 dengan titik awal P1, 2,-1,4, dan titik akhirnya di P2, 7,5,-8, sehingga jawabannya adalah P1 P2 sama dengan 7 dikurang 2, 5 dikurang minus 1, minus 8 dikurang 4, sehingga hasilnya 5,6, minus 12. Ruang N. Definisi, jika N bilangan bulat positif, maka N tapel terurut adalah barisan N bilangan real V1, V2 sampai Vn. Himpunan dari semua N tapel terurut disebut dengan ruang N dan dinotasikan dengan R pangkat N. Operasi pada vektor di R pangkat N. Vektor V di R pangkat N dapat dinotasikan dengan V sama dengan V1, V2, V3, hingga Vn. Dan vektor V dikatakan vektor 0 atau zero vektor ketika V sama dengan 0 atau semua entrynya bernilai 0. Jadi vektor 0 dinotasikan dengan 0 sama dengan 0,0,0 hingga 0. Definisi yang kedua, vektor V sama dengan V1, V2, V3, hingga Vn, dan W sama dengan W1, W2, W3 hingga Wn di R pangkat N dikatakan sama atau ekuivalen jika V1 sama dengan W1, V2 sama dengan W2, V3 sama dengan W3 hingga Vn sama dengan Wn. Dikarenakan semua entry yang seletak sama sehingga V sama dengan W. Definisi yang ketiga, jika V sama dengan V1, V2, V3 hingga Vn, dan W sama dengan W1, W2, W3, hingga Wn adalah vektor di R pangkat N, dan jika K adalah sembarang skalar, maka dapat didefinisikan menjadi yang pertama, V ditambah W sama dengan V1 ditambah W1, V2 ditambah W2, V3 ditambah W3, hingga Vn ditambah Wn. Yang kedua, K kali V. K kali V sama dengan K kali V1, K kali V2, K kali V3, sampai K kali Vn. Min V sama dengan min V1, min V2, min V3, hingga min Vn. Yang keempat ada W min V sama dengan W ditambah min V, sama dengan W1 min V1, W2 min V2, W3 min V3, hingga Wn min Vn. Teorema 3.1.1, sifat-sifat penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Jika U, V, dan W adalah vektor di R pangkat N, dan jika K dan M adalah skalar, maka berlaku yang pertama, U ditambah V sama dengan V ditambah U, yang merupakan komutatif penjumlahan. Yang kedua,
dalam kurung U ditambah V ditambah W sama dengan U ditambah dalam kurung V ditambah W yang merupakan asosiatif penjumlahan. Yang ketiga ada U ditambah 0 sama dengan 0 ditambah U sama dengan U yang merupakan identitas penjumlahan. Yang keempat ada U ditambah min U sama dengan min U ditambah U sama dengan 0 yang merupakan inverse penjumlahan. Yang kelima ada K kali U ditambah V sama dengan KU ditambah KV yang merupakan distributif pada skala. Yang keenam ada K tambah M kali U sama dengan KU ditambah MU yang merupakan distributif pada skalar. Yang ketujuh ada K kali MU sama dengan KM kali U yang merupakan asosiatif perkalian pada skalar. Yang terakhir ada 1 kali U sama dengan U yang merupakan perkalian dengan skalar 1. Kedelapan sifat di atas akan digunakan sebagai sebuah aksioma. Contoh soal 2. Buktikan bahwa jika U ditambah V sama dengan U ditambah W, maka V sama dengan W. Solusinya, berdasarkan aksioma C pada teorema 3.1.1 terdapat vektor 0. Sedemikian sehingga V sama dengan 0 ditambah V. Berdasarkan aksioma D pada teorema 3.1.1 diketahui bahwa vektor U mempunyai inver penjumlahan yang memenuhi U ditambah min U sama dengan 0 sehingga V sama dengan 0 ditambah V sama dengan U ditambah min U ditambah V. Karena diketahui U ditambah V sama dengan U ditambah W dapat disubstitusikan menjadi V sama dengan min U ditambah V sama dengan min U ditambah W. Sehingga V sama dengan min U ditambah W sama dengan 0 ditambah W. Sehingga dapat diperoleh V sama dengan W, maka terbukti kebenarannya. Teorema 3.1.2. Jika V adalah suatu vektor di R pangkat N dan K adalah skalar, maka yang pertama 0 kali V sama dengan 0, K kali 0 sama dengan 0, dan min 1 kali V sama dengan min V. Menghitung tanpa komponen. Misalkan X, A, dan B adalah vektor di R pangkat N, dan kita disuruh untuk menyelesaikan persamaan vektor, yaitu X ditambah A sama dengan B. Untuk vektor X tanpa menggunakan komponen dapat diselesaikan sebagai berikut, yaitu X ditambah A dan A sama dengan B. Selanjutnya kita bisa menambahkan kedua ruas dengan min A, yaitu menjadi X ditambah A ditambah min A sama dengan B ditambah min A. Dengan asosiatif penjumlahan kita menjumlahkan A ditambah min A kan sama dengan 0. Jadi menghasilkan inverse penjumlahan yaitu 0, sehingga X ditambah 0 sama dengan B dikurang A, menghasilkan identitas penjumlahan yaitu X sama dengan B min A. Definisi 4. Jika W adalah suatu vektor di R pangkat N, maka W dikatakan suatu kombinasi linear dari vektor V1, V2, V3, hingga Vr di R pangkat N jika dapat dinyatakan dalam bentuk W sama dengan K1 kali V1, K2 kali V2, K3 kali V3, hingga KR kali VR, di mana K1, K2, K3, hingga KR adalah suatu skalar. Skalar ini disebut koefisien linear kombinasi dalam kasus di mana R sama dengan 1. Formula W sama dengan K1 kali V1, K2 kali V2, K3 kali V3, hingga KR kali VR menjadi W sama dengan K1 kali V1. Sehingga suatu kombinasi linear dari vektor tunggal hanyalah kelipatan skalar dari vektor tersebut. Notasi alternatif untuk vektor. Notasi vektor di R pangkat N dapat dituliskan sebagai berikut. V sama dengan V1, V2, V3, hingga Vn. Notasi ini dapat dituliskan menjadi dua bentuk vektor, yaitu vektor baris dan vektor kolom. Dalam bentuk vektor baris, notasi dituliskan mendatar dalam n baris. Dalam bentuk vektor kolom, notasi dituliskan menurun dalam n kolom. Yang membedakan penulisan di antara tiga notasi ini adalah batas koma. Pada notasi A dituliskan dalam bentuk dibatasi koma, sedangkan pada notasi B dan C, yaitu vektor baris dan vektor kolom, dituliskan dalam bentuk matriks tanpa dibatasi koma. Matriks yang hanya memiliki satu kolom atau satu baris saja disebut dengan vektor.
VN. Yang pertama adalah norm. Dalam bahasa Indonesia, norm bisa disebut dengan norma atau dalam konteks ini adalah norma vektor. Menyatakan panjang vektor dengan simbol seperti ini, V dengan garis 2 di kanan kirinya, yang dibaca sebagai norma panjang atau norma vektor. Seperti yang digambarkan pada gambar 3.2 yang bagian 1A seperti ini. Ini mengikuti teorema Pythagoras bahwa norma vektor V1, V2 di R pangkat 2 adalah V atau panjang vektor akar dari V1 kuadrat plus V2 kuadrat. Demikian pula untuk vektor V1, V2, V3 di R pangkat 3 mengikuti dari gambar 3.2 bagian 1B seperti ini. Definisi yang pertama yaitu jika V sama dengan V1, V2 hingga Vn adalah vektor di R pangkat n, maka norm dari V juga dilambangkan dengan V dengan 2 garis di kanan kirinya dan didefinisikan oleh rumus berikut ini. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu untuk menghitung norma atau panjang suatu vektor. Ini mengikuti dari dua rumus tadi bahwa norma vektor misalnya sama dengan min 3, 2, 1 di R pangkat 3 adalah V atau panjang vektor sama dengan akar dari min 3 kuadrat plus 2 kuadrat plus 1 kuadrat menghasilkan akar 14. Dan untuk rumus yang ketiga bahwa menggunakan vektor V sama dengan 2, min 1, 3, dan 5 di R pangkat 4 adalah V atau panjang vektor sama dengan akar dari 2 kuadrat plus min 1 kuadrat plus 3 kuadrat plus min 5 kuadrat menghasilkan akar dari 39. Nah, teorema yang pertama kami ini akan digeneralisasikan ke R pangkat N 3 familiar berikut fakta tentang vektor di R kuadrat dan di R pangkat 3. Yang pertama adalah jarak tidak negatif, yang kedua adalah vektor 0 adalah satu-satunya vektor dengan panjang 0, yang ketiga adalah mengalihkan vektor dengan skalar mengalihkan panjangnya dengan nilai absolut skalarnya. Teorema yang pertama yaitu 3.2.1. Jika V adalah vektor di R pangkat N dan jika K skalar apapun, maka yang pertama panjang vektor lebih dari sama dengan 0 dan yang kedua panjang vektor sama dengan 0 jika dan hanya jika V sama dengan 0 dan yang ketiga adalah panjang KV sama dengan panjang K dikali panjang vektor. Untuk yang selanjutnya adalah vektor satuan. Apa sih yang dimaksud dengan vektor satuan itu? Nah, vektor satuan adalah vektor yang bernorma 1 atau vektor yang memiliki panjang satu satuan. Nah, vektor tersebut berguna untuk menentukan arah vektor ketika panjang tidak relevan dengan masalah yang dihadapinya. Anda dapat memperoleh vektor satuan ini dalam arah yang diinginkan dengan memilih vektor bukan 0V dalam arah itu dan mengalihkannya dengan kebalikan panjangnya. Nah, proses mengalihkan vektor bukan 0 dengan kebalikan panjangnya tadi untuk mendapatkan vektor satuan disebut dengan normalisasi vektor atau normalisasi V. Nah, selanjutnya adalah vektor satuan standar. Ketika sistem koordinat persegi panjang diperkenalkan di R pangkat 2 atau di R pangkat 3, vektor satuan dalam arah positif sumbu koordinat tersebut disebut dengan vektor satuan standar. Dalam R pangkat 2, vektor-vektor ini dilambangkan dengan seperti ini. I sama dengan 1, 0 dan J sama dengan 0,1. Dan di R pangkat 3 dilambangkan seperti ini. I sama dengan 1,0,0 dan J sama dengan 0,1,0 dan K sama dengan 0,0,K1. Nah, coba perhatikan gambar di samping ini 3.2.2. Setiap V sama dengan V1, V2 pada R kuadrat dan di setiap vektor V sama dengan V1, V2, V3 pada R pangkat 3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor satuan standar dengan menulis seperti ini. V sama dengan V1, V2 sama dengan V1 1,0 plus V2 0,1 sama dengan V1I plus V2J. Nah, selanjutnya adalah jarak di R pangkat N. Jika P1 dan P2 adalah titik-titik di R kuadrat atau di R pangkat 3, maka panjang vektor P1, P2 sama dengan jarak antara dua titik pada gambar berikut ini, 3.2.3. Khususnya jika P1 X1, Y1 sama dengan P2 X2, Y2 adalah poin di R. Maka rumus keempat dari bagian 3.1 menyiratkan bahwa seperti ini. Ini adalah rumus jarak yang sudah dikenal dari geometri analitik. Demikian pula jarak antara titik P1, X1, Y1, Z1 dan P2, X2, Y2 dan Z2 dalam 3 ruang adalah rumus seperti ini.
Nah, selanjutnya kita memasuki definisi yang kedua, yaitu jika U sama dengan U1, U2 hingga UN dan V sama dengan V1, V2 hingga Vn adalah poin di R pangkat N, lalu kami menunjukkan jarak di antara U dan V dengan D, U, V, dan tentukan dari rumus yang berikut ini. Nah, selanjutnya kita memasuki materi dot product atau hasil kali titik. Nah, tujuan kami berikutnya adalah untuk mendefinisikan operasi perkalian yang berguna pada vektor di R pangkat 2 dan di R pangkat 3. Dan kemudian memperluas operasi itu di R pangkat N. Untuk melakukan ini, pertama-tama kita perlu mendefinisikan dengan tepat apa yang kita maksud dengan sudut di antara dua vektor di R pangkat 2 dan di R pangkat 3. Tujuan ini, misalkan U dan V berikut sebagai sudut theta yang ditentukan oleh U dan V yang memenuhi pertidaksamaan theta lebih dari sama dengan 0 dan theta kurang dari sama dengan pi. Oke, selanjutnya menuju ke definisi 3 adalah jika U dan V adalah vektor bukan 0 dalam R pangkat 2 atau R pangkat 3, dan jika theta adalah sudut di antara U dan V, maka hasil kali titik juga disebut sebagai hasil kali dalam Euclidean dari U dan V dilambangkan dengan U titik V atau U kali V dan didefinisikan sebagai berikut ini. U kali V sama dengan panjang U dikalikan panjang V cos theta. Jika U sama dengan 0 dan V-nya juga sama dengan 0, maka kita definisikan bahwa U kali V sebagai 0 juga. Berikut rumus ke-13 dan sifat-sifat fungsi kosinus yang dipelajari dalam trigonometri, bahwa theta adalah lancip jika U kali V lebih dari 0 dan theta adalah tumpul jika U kali V lebih dari 0, kurang dari 0. Dan yang terakhir adalah theta sama dengan pi per 2 dikalikan U kali V sama dengan 0. Definisi 4 adalah jika U sama dengan U1, U2 hingga UN dan V sama dengan V1, V2 hingga Vn adalah vektor-vektor di R pangkat N, maka produk titik atau disebut juga dalam Euclidean dari U dan V adalah dilambangkan seperti ini, yaitu U titik V atau bisa dibaca dengan U kali V, dan didefinisikan sebagai rumus berikut adalah U kali V sama dengan U1 kali V1 plus U2 kali V2 plus hingga UN dikalikan Vn. Contoh soal menyelesaikan permasalahan geometri menggunakan dot product. Soal, hitunglah sudut antara diagonal kubus dan salah satu rusuknya. Penyelesaiannya, misalkan K adalah panjang rusuk dan menunjukkan sistem koordinat seperti pada gambar. Jika kita misalkan U1 sama dengan K, 0,0, U2 sama dengan 0, K, 0, dan U3 sama dengan 0,0, K, maka vektor D yang merupakan diagonal kubus sama dengan K, K sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3. Sehingga sudut theta di antara diagonal dan rusuk U1 memenuhi persamaan berikut, yaitu cos theta sama dengan U1 dot D per panjang vektor U1 dikalikan panjang D sama dengan K kuadrat per K dikalikan akar kuadrat dari 3K kuadrat sama dengan 1 per akar 3. Dengan menggunakan kalkulator diperoleh inverse dari kosinus tersebut sama dengan 54,74 derajat. Jadi, besar sudut theta di antara diagonal dan rusuk U1 sama dengan 54,74 derajat. Sifat aljabar pada dot product. Teorema 3.2.2. Jika U, V, dan W adalah vektor di ruang N dan jika K adalah skalar, maka yang pertama U dot V sama dengan V dot U menggunakan simetri properti atau sifat simetri. Yang kedua, U dot dalam kurung V ditambah W sama dengan U dot V ditambah U dot W menggunakan distributive property atau sifat distributif. Yang ketiga, skalar K dalam kurung U dot V sama dengan skalar K dikalikan U dot V menggunakan homogeneity property atau sifat homogenitas. Yang terakhir adalah V dot V lebih dari sama dengan 0 dan V dot V sama dengan 0 jika dan hanya jika V sama dengan 0 menggunakan positivity property atau sifat positif. Teorema 3.2.3. Jika U, V, dan W adalah vektor di ruang N dan jika K adalah skalar, maka yang pertama 0 dot V sama dengan V dot 0 sama dengan 0. Yang kedua, dalam kurung U ditambah V dot W sama dengan U dot W ditambah V dot W. Yang ketiga, U dot dalam kurung V dikurangi W sama dengan U dot V dikurangi U dot W.
Yang keempat, dalam kurung U dikurangi V dot W sama dengan U dot W dikurangi V dot W. Dan yang terakhir, skalar K dalam kurung U dot V sama dengan U dot skalar K kali V. Teorema 3.2.4 Pertidaksamaan Cauchy-Schwarz. Jika U sama dengan U1, U2 hingga UN dan V sama dengan V1, V2 hingga Vn adalah vektor di ruang N, maka mutlak U dot V kurang dari sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V, atau dalam bentuk perkalian komponen-komponennya yaitu mutlak U1 V1 ditambah U2 V2 hingga UN Vn kurang dari sama dengan akar kuadrat dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat hingga UN kuadrat dikali akar kuadrat dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat hingga Vn kuadrat. Geometri di ruang N. Terdapat dua teorema dasar dari geometri bidang yang validitasnya diperluas ke ruang N dan tertuang pada teorema 3.2.5. Kedua teorema tersebut antara lain yang pertama, jumlah panjang dua sisi pada sebuah segitiga paling sedikit sama dengan sisi ketiga, seperti pada gambar di sebelah kiri. Yang kedua, jarak terpendek antara dua titik adalah garis lurus, seperti pada gambar di sebelah kanan. Teorema 3.2.5. Jika U, V, dan W adalah vektor di ruang N, maka yang pertama, panjang vektor U ditambah V kurang dari sama dengan panjang vektor U ditambah panjang vektor V, dengan menggunakan pertidaksamaan segitiga untuk vektor. Yang kedua, jarak UV kurang dari sama dengan jarak UW ditambah jarak WV, menggunakan pertidaksamaan segitiga untuk jarak. Terbukti dalam geometri bidang bahwa untuk sembarang jajaran genjang, jumlah kuadrat diagonalnya sama dengan jumlah kuadrat keempat sisinya, seperti pada gambar. Teorema berikut memberikan pernyataan umum dari hasil tersebut ke ruang N. Teorema berikutnya menetapkan hubungan mendasar antara dot product dengan norma vektor di ruang N. Teorema 3.2.7. Jika U dan V adalah vektor di ruang N dengan Euclidean inner product, maka U dot V sama dengan 1/4 norma U ditambah V kuadrat dikurangi 1/4 norma U dikurangi V kuadrat. Selanjutnya adalah dot product sebagai perkalian matriks. Ada berbagai cara untuk mengekspresikan dot product dari vektor menggunakan notasi matriks. Rumus yang digunakan tergantung pada apakah vektor tersebut dinyatakan sebagai matriks baris ataukah matriks kolom. Rumus-rumus tersebut tercantum pada tabel berikut. Yang pertama, jika U dan V adalah matriks kolom, dot produknya U dot V sama dengan U transpos kali V sama dengan V transpos kali U. Yang kedua, jika U matriks baris dan V matriks kolom, dot produknya U dot V sama dengan U kali V sama dengan V transpos kali U transpos. Yang ketiga, jika U matriks kolom dan V matriks baris, dot produknya U dot V sama dengan V kali U sama dengan U transpos kali V transpos. Yang terakhir, jika U dan V adalah matriks baris, dot produknya U dot V sama dengan U kali V transpos sama dengan V kali U transpos. Yang terakhir, tampilan dot product dari perkalian matriks. Dot product memberikan cara berpikir lain tentang perkalian matriks. Ingat bahwa jika A adalah matriks M kali R dan B adalah matriks R kali N, maka entri ke IJ dari AB adalah AI1 B1J ditambah AI2 B2J hingga AIR BRJ, yang merupakan dot product dari vektor baris ke I dari A dan vektor kolom ke J dari B. Jika vektor baris dari A adalah R1, R2 hingga Rm, dan vektor kolom dari B adalah C1, C2 hingga Cn, maka hasil kali matriks AB dapat dinyatakan sebagai AB sama dengan R1.C1, R1.C2 hingga Rm.Cn.